Pemirsa, Kota Banjarmasin memperingati Hari Keluarga Nasional atau Harganas ke-29 tahun 2022. Melalui kegiatan ini, pemerintah kota optimis angka stunting di Kota Seribu Sungai ini bisa diturunkan. Salah satu upaya untuk menurunkan angka stunting adalah menggandeng beberapa stakeholder terkait untuk langsung turun melakukan upaya pencegahan stunting tersebut. Saya prihatin sekali bahwa Pemerintah Kota Banjarmasin memperingati Hari Keluarga Nasional atau Harganas ke-29 tahun 2022. Melalui kegiatan ini, pemerintah kota optimis angka stunting di Kota Seribu Sungai ini bisa diturunkan. Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina Wahetakuni Prima TV usai menggelar peringatan Harganas di lobi Balai Kota Banjarmasin, Jan R.E. Martadinata, Banjarmasin Tengah, beisukan Rabu 29 Juni 2022 memedahkan salah satu upaya untuk menurunkan angka stunting adalah menggandeng beberapa stakeholder terkait untuk langsung turun melakukan upaya pencegahan stunting. Menurut Ibnu Sina, ada 14 kelurahan di Banjarmasin dengan angka stunting masih tinggi, di antaranya Kelurahan Teluk Dalam, Gadang, Pekapuran Laut, Mantuil, Kelayan Barat, Pemurus Dalam, Murung Raya, Pekauman, Tanjung Pagar, Antasan Kecil Timur, Kuen Curucuk, Telaga Biru, Banua Anyar, Wan Sungai Biru. Ibnu Sina menambahkan, kasus stunting umumnya terjadi pada keluarga nang taraf ekonomi menengah ke bawah. Kota Banjarmasin kami menyampaikan ucapan selamat Hari Keluarga Nasional ke-29 tahun 2022. Temanya memang sangat fokus pada pencegahan stunting dari keluarga, karena kita bisa mencegah stunting itu dengan 3 pola asuh, pola makan, dan sanitasi. Makanya penting agar di 14 kelurahan tadi yang kita intervensi, karena di 14 kelurahan itu yang angka stuntingnya cukup tinggi. Nah, ini menjadi perhatian, makanya dengan ada sumbangan, ada jemputan, ada intervensi dari dinas, dari pemerintah kota, supaya anak-anak kita ini jangan sampai tumbuh kekurangan gizi atau tumbuh kerdil dan stunting. Nah, karena itu akan masa depannya akan perlu penanganan khusus, karena mungkin dia akan dibully karena badannya pendek, kemudian otaknya juga hanya 40% kapasitas, sehingga memang perlu penanganan segera. Makanya harus kayu baik-baik kerjasama dan memberikan perhatian khusus pada keluarga, karena anak-anak yang tumbuh stunting itu rata-rata memang dari keluarga yang saya kira secara taraf ekonomi juga di bawah, kemudian juga dari keluarga berpenghasilan yang anaknya tidak terurus, jadi kadang-kadang diasuh oleh orang lain, makanya tidak terpikirkan. Oleh karena itu, jaga keluarga dalam momentum Hari Keluarga ini, bisa jadikan keluarga kita keluarga yang tangguh, yang kuat dalam setiap menghadapi setiap kondisi keadaan, termasuk juga situasi pasca bencana. Sementara itu, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat atau DPP KBPM Banjarmasin, Helpianur, menyatakan sudah melakukan aksi penanganan stunting dengan membentuk tim percepatan penurunan angka stunting dan tim audit stunting. Penurunan angka stunting ini pun menurut Helpianur melibatkan kelurahan dan kader-kader pemberdayaan masyarakat yang telah dibina untuk melakukan pendataan, mulai dari keluarga calon pengantin ataupun ibu hamil, serta kondisi lingkungannya. Kita sudah melakukan yang namanya aksi penanganan stunting nanti untuk tim percepatan angka stunting di Kota Banjarmasin. Kemudian ada yang namanya tim audit stunting. Memang kebijakan pemerintah pusat kan untuk KBN, KBN pusat banyak melakukan kebijakan seperti itu. Kalau dari kita sudah yang lakukan adalah ada yang namanya 8 aksi untuk mencegah penurunan angka stunting ini. Kami di dinas kami ada ini aksi 4 dan aksi 5. Aksi 4 itu kami mengeluarkan peraturan wali kota terkait dengan peran kelurahan dalam menyelesaikan stunting. Kemudian aksi 5 itu adalah bagaimana kader-kader pemberdayaan masyarakat yang kami bina ini melakukan pendataan, baik pendataan keluarga yang ibu calon pengantin ataupun ibu yang